Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahlil ma'asi itu kebetulan itu udah keluarga kita. Kalau keluarga yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Rahmatan lil alamin itu, ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa wal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara.
sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau senang ya teman silaturahim, kalau nggak senang ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya senang itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola senang ndak senang itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur kan. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul
ikom. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah Ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah Ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh tanaluhu sa'atu rahmati. Fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya itu jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahmat pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kayak ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar.
Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Saya baca supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman 433 di kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lo Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawa itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga Anda. Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni,
Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab Madaih, Tiba Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah main delok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah, dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu tuh ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzan sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, kalau namun cerita mawon. Kalau cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Saya meskipun dengan A, B enggak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal tidak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdidhuban, kalau tidak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah, karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras fa akhirru lahu sajidan, saya sujud wa ahmaduhu bima hamida 'allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa Allah terus bilang, "Ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat." Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebetulnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhirru lahu sajidan wa ahmaduhu bima hamida 'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus
Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saat rutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kulluna yakrahul mauta, katanya. Siapa yang senang ketemu Allah, wah senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, wah juga enggak suka ketemu dia. Dan sahabat ya sahabat ya manusia ya, zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita ini enggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang tanya enggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, tidak ada orang muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqad alima maq'adahu minal jannah awinnar. Ketika melihat surga yang sudah gemah ripa, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat, berarti belum dipertontonkan surga. Nah, ketika dipertontonkan surga kan sudah tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah, terus seneng. Lah kira-kira liqa Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Itu resep pertama, tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik, itu kan tetap Allah itu punya kekuasaan mutlak. Kita ini butuh orang dekat, bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas tidak ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin, saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik, karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita, wasilah itu tidak termasuk apa? Syirik. Karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Maknanya syirik, tasyrik itu kan menyetarakan. Jadi itu penting dicatat ya, supaya kita clear, tidak ada perasaan seperti itu. Nah caranya ada syirik gimana? Ya tadi, dielmoni lah. Dielmoni, misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi mencintai Allah itu gampang kok, karena Allah baik, reputasinya baik. Makanya masyhur kan Nabi Dawud didhawuhi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab Ihya, di kitab Syauqin. Saya cintakan ke hamba-hambaku. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik. Bagaimana saya menceritakan kau pada hamba-hambaku? Dawuh Allah di hadis qudsi itu, kenalkan uzkurni bil hasanil jamil. Ya, kamu cerita saya tentang yang baik-baik saja kan. Dikasih bumi. Misalnya saya sendiri kalau bayangkan itu gampang. Kalau saya dikasih rumah Habib Ahmad setahun gratis, saya akan muji beliau orang baik. Padahal hanya setahun dikasih gratis. Kita dikasih bumi Allah itu sampai kita mati, oksigen sampai kita mati, tanpa bayar. Padahal kalau kita di rumah sakit, oksigen 3 hari aja sudah nguras. Ya contoh yang gampang-gampang saja. Gara-gara ada syukur kan tomak kamu, bayangkan nikmat itu ya punya Alphard, istri 4 neriman semua, rukun semua. Terus yang 3 digonta ganti ya gelem semua. Lah gara-gara kaya itu ya yang masalah. Padahal kalau kita dikasih rumah orang, Alphard orang gratis itu senengnya. Lah Allah ngasih apa coba? Makanya uzkurni bil hasanil jamil. Sudahlah kamu nyebut saya itu yang baik. Fa innahum la yadhkuruni ilal jamil, kata Allah di hadis qudsi itu. Mereka ingat saya itu juga yang baik. Baik. Dan makanya ini kan latihan, walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Makanya saya dakwah itu ya yang gampang-gampang saja. Ya semuanya Islam dan warga. Ya memang dawuh Nabi gitu, mangqala la ilaha illallah jannah. Nah kita gara-gara khawatir dasar hati cilik, mangkola la ilaha illallah gak sih dakhalal jannah sik. Nak taate ngene matine ngene, panjang sekali catatannya. Setahu saya ngapalkan hadis itu tidak ada catatannya. Mangkola la ilaha illallah dakhalal. Tahu-tahu kok sekarang banyak apa? Catatannya banyak.
Ya coba artinya gini lah, kalau kamu hati cilik ya hati cilik ngarang kitab nggak apa-apa, bisa tikada wakata tapi tetap saja itu gak dawe Kanjeng Nabi. Monggo nak ikhtiyat ya monggo, tapi ya jangan terus saking ikhtiarnya terus dawe Nabi semua dikasih catatan kan kasihan Kanjeng Nabi dawe mangkolal wa taqolal jannah. Ada resmi catatan ya hanya mukhlison biha qalbuh itu resmi itu. Tapi mukhlison biha qalbuh ikhlas yang dimaksud itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu la khaufan minas silah. Dulu orang munafik lafadzkan la ilaha illallah itu karena takut gak dianggap Islam. Zaman itu istilahnya khaufan minas silah. Tapi kalau orang Indonesia karena ada ancaman bagi yang tidak Islam, ya hampir pasti ikhlas karena gak ada takut apa coba gitu. Jadi lebih gampang gitu. Ya jadi maksudnya liqa Allah begitu. Ya pasti ikhlas gitu. Kalau makna yang benar menurut hampir semua ulama itu begini. Jadi karena dunia itu longgar ya. Longgar itu tidak mendesak. Jadi karena kata isu abadan artinya itu kalau urusan duniawi kalau enggak berhasil sekarang ya bisa berhasil besok. Jadi itu justru menunjukkan urusan dunia itu kalau enggak bisa besok ya besoknya besok. Kalau enggak bisa ya besoknya besok karena masih ada apa? Hidup. Tapi kalau urusan akhirat bayangkan kalau kamu itu besok mati. Makanya Nabi ngendikan sholli sholatam wadi'in, kamu sholat kayak sholatnya orang yang mau pamitan. Jadi intinya kalau mau urusan dunia seakan-akan itu kamu hidup selamanya. Makanya kalau nggak hasil sekarang ya besok. Ya kayak anak-anak muda itu. Sekarang ditolak, besok semoga diterima. Kalau ditolak terus ya ganti lain sampai yang dinikah itu yang paling terakhir. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa. Bayangkan kalau kamu besok itu mati. Antara yang dicintai Allah, kalau kamu punya pekerjaan, Allah suka ayut kinahu, orang itu profesional gitu. Allah itu suka kalau ada orang nekuni pekerjaan, kemudian dia itkon, dia misalnya saya ini kan kata orang banyak dikiaikan, dan saya dianggap alim misalnya, harus profesional. Khasnya orang alim itu ngikuti orang alim sebelumnya, makanya saya baca kitabnya Said Muhammad, baca kitabnya Mbah Mun. Khasnya orang ahli sunnah itu mencintai habaib, mencintai ulama, mencintai fuqara masakin. Sebisa kita lakukan. Itu namanya profesional. Jangan dikatakan orang alim kemudian dia ngomong pendapatnya sendiri. Itu tidak benar. Berarti kamu menjual pendapat kamu pada umat. Kalau dikatakan orang alim itu ya bahasa kasarnya ya menterkenalkan pendapat Allah dan Rasul lalu boleh dibahasakan. Menterkenalkan hukumnya Allah dan Rasul. Caranya apa ya? Qaulul ulama. Qaulul ulama itu apa ya? Di kitab-kitab kayak Ihya, kayak kitabnya Sayyid Muhammad. Itu namanya profesional. Makanya saya ngaji di mana-mana pakai kitab. Orang percaya kita karena dianggap orang alim. Orang alim hanya orang tahu pendapatnya ulama-ulama dulu. Lah kalau kamu ngomong pendapat kamu sendiri namanya kamu tidak menterkenalkan ulama-ulama dulu, menterkenalkan pendapat Anda sendiri. Nah, itu namanya profesional, ada itkon. Itu Allah suka. Allah itu suka kalau ada hambanya menekuni satu pekerjaan terus kemudian diperbaiki terus. Ya seperti saya sudah kecelok kiai masih belajar terus supaya umat ini dapat ilmunya ulama-ulama dulu. Jangan mentang-mentang wong desa ya bodoni yo ngandel. Mulai kulon mulai cilik nganti lahir nganti tua. Niku anggere ana wong sunat diceritani Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun nganggo kapak. Anggere ana wong mati ayate kullu nafsin dha'iqatul. Wah, anggere wong kawin wa min ayati itu enggak ada perkembangan. Saya itu kadang ya Allah, pepe wong desa jadi enggak dinaikkan ilmunya. Karena kiainya mesti gitu, wis kandhani ngene wis ngandel. Nggak ada perkembangan. Nah itu menurut saya bu ya kasihan lah umat ini, umatnya Nabi itu diajak irtiqo lah, diajak naik lah. Makanya saya di mana-mana itu ngaji bawa kitab. Nah itu namanya itqanul amal. Mereka percaya saya karena saya dianggap tahu pendapat ulama dulu ya kitab itu saya baca tak terkenalkan. Ya barokahnya tadi. Jika kita tahu cara pandang ulama dulu ternyata enak betul melihat umat. Jadi hubungan dengan Allah itu ya segampang itu. Ya mohon ngoten nggih. Nggih monggo. Nggih mugi-mugi dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.